guys, kembali lagi bersama gue di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para penonton yang berjiwa setengah wibu maupun berjiwa wibu kronis? Tolong jauhkan sabun bolong di sekitaran kalian, karena kali ini Sakahyang akan mereview sekaligus membahas film horor Jepangan terbaru produksi Warner Bros yang berjudul Karada Sagashi tahun 2025. Penasaran dong semengerikan apa kisahnya? Oke lah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan rekaman ritual Edo Tensei yang dilakukan oleh sekelompok sekte sesat berkelebet guna membangkitkan seorang gadis bocil dari kematian. Kira-kira apakah ritual itu akan berhasil? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada rombongan murid Ojon's Ike High School yang baru sampai di taman hiburan. Di saat itu pula, murid cupu bernama Rikuto langsung membangunkan temannya yang bernama Yamato. Selang beberapa saat, Rikuto dan Yamato terlihat kecewa saat wahana roller coaster yang akan mereka naiki saat ini sedang diperbaiki. Hingga di tengah kekecewaan, Rikuto pun melongo saat melihat primadona kelas bernama Mirei baru saja tiba bersama circle-nya. Sesaat kemudian, si tomboy Misaki merasa ceringe saat melihat tingkah Rikuto yang sangat lebay. Rupanya tak bisa diremehkan. Misaki yang baru bergabung dengan skuad pesilit Jawa langsung membuat mereka kena mental. Singkat waktu, mereka yang akan menaiki wahana seketika panik saat melihat seorang gadis bocil nyeker malah masuk ke jalur roller coaster. Takut hal buruk terjadi, mereka bergegas menyusul si bocil. Namun sesaat kemudian mereka pun heran saat si bocil yang mereka ikuti malah meminta tolong untuk mencarikan keberadaan jasadnya. Oh my god, rupanya sosok bocil ini adalah Jurig. Hingga di malam harinya, entah apa yang sebenarnya terjadi, Rikuto pun heran saat dirinya terbangun di taman bermain bersama beberapa temannya. Melihat peti mati yang tiba-tiba muncul, Yamato merasa yakin jika mereka semua telah terkena kutukan Karada Sagashi, di mana menurut mitos, mereka harus mencari potongan jasad seorang bocil agar bisa terbebas dari kutukan ini. Beberapa saat kemudian, mereka pun kebingungan karena tak bisa keluar dari taman bermain ini. Hingga saat Arisa pergi mencari jalan lain. Di saat itu pula mereka pun heran saat melihat seorang bocil nyeker pergi ke dalam sebuah bangunan. Dan saat teman-temannya pergi menyusul si bocil, Yamato yang khawatir memilih untuk mencari Arisa. Melihat si bocil ngejogrok di dalam kegelapan, Misaki memintanya untuk keluar. Oh my god, sontak Misaki pun kaget karena si bocil ini merupakan sosok Kunti Bogel merah. Setelah Wataru tewas di fatality, Misaki langsung mengajak Rikuto kabur. Sementara itu, Arisa yang malah main kukudaan langsung kaget saat wahana yang ia naiki tiba-tiba menyala dengan sendirinya.
Sungguh mubazir. Setelah menemukan jasad Yamato, si cantik Arisa pun tewas seperti Gojo Yoaimo. Kembali pada Misaki, di tengah ketakutan, Rikuto mengungkapkan jika Kunti Bogel tadi merupakan sosok yang berusaha mencari potongan tubuhnya, di mana mereka akan terus dihantui sampai berhasil menemukan semua potongan tubuh si bocil. Baru saja diomongin, mereka pun akhirnya menemukan potongan keked si Kunti Bogel, dan kini mereka harus segera menyimpannya ke dalam peti. Namun sesaat kemudian, seketika mereka pun panik saat mendengar suara aneh yang mendekat. Bagaikan film Until Dawn, Rikuto dan teman-temannya langsung kembali ke momen awal setelah mereka mengalami kematian. Dan saat ia membangunkan Yamato, mereka pun sadar jika saat ini mereka telah terjebak di dalam time loop sampai berhasil menemukan potongan tubuh si Kunti Bogel. Di siang harinya, 5 murid yang terjebak dalam time loop langsung memulai rapat dadakan. Lantas Yamato menjelaskan jika mereka harus mengumpulkan semua potongan tubuh si Kunti Bogel agar bisa terbebas dari kutukan ini. Kalau tidak, mereka akan tetap terjebak dan diteror hingga akan terus mengalami kematian secara berulang. Sontak mereka pun syok parah saat mendengar hal tersebut karena mereka harus menyisir luasnya area taman bermain untuk mencari potongan jasad si Kunti Bogel. Hingga di tengah malam, mereka yang ingin segera mengakhiri kutukan mau tak mau harus melakukannya, meski dengan resiko harus dibunuh lagi oleh si Kunti Bogel. Beberapa saat kemudian, Arisa yang sedang melakukan pencarian seketika panik saat mendengar suara yang mendekat. Arisa pun lega saat Yamato datang setelah menemukan potongan tubuh si Kunti Bogel. Namun seketika mereka pun panik saat melihat kedatangan si Kunti Bogel yang berhasil menghabisi Wataru. Sungguh suwe, mereka pun harus modar setelah pintu keluar ditahan oleh sosok misterius berhoodie buluk. Kira-kira siapakah sosok misterius ini? Pura-pura tenyaho dulu. Sementara di sisi lain, sungguh nggak biasa pesilit yang satu ini. Lantas, Misaki yang berhasil menemukan potongan kepala si Kunti Bogel langsung mengajak Rikuto untuk menyimpannya ke dalam peti. Namun seperti biasa, katanya minta tolong, tapi si Kunti Bogel malah mempersulit keadaan. Entah apa maksud pria ini, ia pun meminta mereka untuk berhenti melakukan pencarian tubuh si Kunti. Sungguh gaya doang, Misaki yang gagal menendang si Kunti akhirnya tewas untuk yang kedua kalinya. Singkat waktu, setelah upaya mereka gagal, Rikuto langsung menunjukkan akun Instakilo yang diduga merupakan si pria misterius, di mana 3 tahun lalu, si pria misterius yang bernama Taka juga sempat melakukan pencarian tubuh di tempat ini. Hingga dari informasi itu, teman masa kecil Taka tewas terpotong-potong di taman hiburan. Namun sesaat kemudian, seketika mereka pun panik saat melihat Taka yang tiba-tiba datang. Selang beberapa saat, Taka mengajak Rikuto dan circle-nya asruk-asrukan ke tempat persembunyiannya, di mana ia ingin memberitahukan sebuah rahasia. Sesampainya di tempat persembunyian, Taka langsung menunjukkan lukisan wajah pacarnya, di mana 3 tahun lalu, ia dan teman-temannya juga terjebak di wahana untuk melakukan permainan Karada Sagasi.
そんぐらいだよな。 Di mana ketika itu setelah belasan kali mengalami kegagalan, mereka yang juga terjebak di time loop tetap berusaha untuk mengumpulkan jasad si Kunti Bogel. Hingga setelah puluhan kali mengalami kegagalan, akhirnya Taka dan pacarnya yang bernama Asuka berhasil menyelesaikan misi pengumpulan jasad si Kunti. Dan setelah menuntaskan permainan tersebut, Taka dan Asuka merasa lega karena sudah bisa terbebas dari time loop dan juga kutukan si Kunti Bogel. Namun kebahagiaan mereka hanya terbilang sesaat karena tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Oh my god, bagaikan terkena jentikan Thanos, Taka pun syok parah saat melihat Asuka tiba-tiba lenyap di hadapannya. Hingga setelah kejadian tersebut, Taka akhirnya mengerti jika potongan tubuh yang mereka kumpulkan akan menjadikan si pemain terakhir sebagai penggantinya. Dan kali ini, Taka sedang berusaha mencari cara untuk membebaskan Asuka tanpa harus ada korban lain seperti Asuka. Maka dari itu, Taka berusaha menghentikan usaha pengumpulan tubuh yang dilakukan oleh mereka. Kemudian, Taka langsung menunjukkan beberapa petunjuk, di mana untuk mengakhiri kutukannya, mereka harus menemukan altar sekte sesat yang telah memulai kutukan ini di masa lalu. Dan menurut penelitiannya selama ini, altar tersebut berada di sebuah pulau yang berbentuk telapak tangan. Sementara di alam lain, Asuka seketika panik saat dirinya tersadar di tempat yang poek, di mana seluruh dindingnya berhiaskan bebenguk-bebenguk yang mengerikan. Lantas sebuah suara yang muncul memberitahu jika permainan pencarian tubuh Asuka sudah dimulai. Di tengah kebingungan, seketika Asuka bergidik ngeri saat melihat seorang emak-emak peot terjebak dan terlilit sesuatu sejenis kadut. Di tengah keheranan, emak-emak Huisan ini memberitahu jika saat ini Asuka terjebak di alam kematian. Mendengar hal itu, Asuka yang panik langsung menanyakan cara agar bisa kembali ke dunia nyata. Lantas si emak yang merupakan kuncen di alam ini memberitahu jika Asuka harus menghancurkan batu kristal merah di tengah altar, karena batu kristal tersebut merupakan satu-satunya benda yang terhubung ke dunia nyata. Kembali ke dunia nyata, sebelum malam tiba, mereka pun berniat untuk segera mendatangi pulau tersebut menggunakan kapal pesiar milik orang tua Yamato. Di saat itu pula, Arisa pun terperangah saat mengetahui jika Yamato merupakan calon pewaris tajir. Lantas sebelum pergi, Yamato meminta Taka untuk memotret mereka. Singkat cerita, setelah menemukan lokasi altar, Rikuto dan yang lainnya pun bergegas melakukan pencarian. Tapi di saat itu pula Taka pun melongo saat batu kristal merah yang mereka cari tidak ada. Sementara di alam kematian, saat Asuka akan menyentuh batu kristal tersebut, Shima meminta Asuka untuk berhati-hati karena darah terkutuk di dalam batu tersebut bisa merubah seseorang menjadi batu. Sontak Taka pun melongo saat mampu terhubung dengan Asuka di alam lain. Di tengah rasa tak percaya, Asuka memberitahu cara satu-satunya untuk mengakhiri semua ini, yaitu dengan cara menghancurkan batu kristal merah ini dan juga mengumpulkan semua potongan tubuhnya di malam yang sama. Ia pun meminta Taka untuk berusaha semaksimal mungkin. Asuka, mata Asuka, Takahiro-san. Setelah semuanya jelas, Taka mengungkapkan jika dirinya akan membantu Rikuto dan yang lainnya untuk melakukan pencarian tubuh si Kunti Bogel. Hingga di malam harinya mereka langsung memulai aksinya. Let's go!
Singkat cerita, setelah puluhan kali mengalami kegagalan, mereka pun hampir berhasil mengumpulkan semua potongan tubuh si Kunti Bogel, di mana mereka merasa yakin jika potongan ceker milik si Kunti Bogel berada di wahana roller coaster tua yang telah lama terbengkalai. すっごい上の方に止まってるし、そのためには Hingga di malam berikutnya, Taka, Misaki, dan Rikuto terlihat menghubungi tim Arisa yang berusaha menyalakan panel listrik. Hingga setelah Wataru pergi, Yamato memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Arisa. Lantas Arisa yang mengetahui jika Yamato merupakan anak pemilik 100 dapur BMG, terlihat malu-malu anjing. Di tengah kebahagiaan, Yamato bergegas pergi mencari ruang panel listrik. Sementara itu, Wataru yang sedang melakukan pencarian langsung panik saat mendengar suara yang mendekat. Di saat itu pula, Arisa Jule langsung syok saat melihat ceceran darah. Lagi dan lagi, dua sejoli ini harus tewas dihabisi si Kunti Bogel. Bersamaan dengan hal itu, Misaki pun senang saat panel roller coaster kini sudah menyala. Di saat itu pula, Wataru yang sekarat meminta Misaki untuk segera menyelesaikan tugasnya. Sementara di alam kematian, Asuka bersiap menghancurkan batu kristal terkutuk meski resikonya akan membuat dirinya menjadi batu. Akhirnya, Asuka berhasil menghancurkan batu kristal tersebut. Dan kini, ia yang hampir menjadi batu hanya tinggal menunggu pacarnya berhasil mengumpulkan seluruh bagian tubuh guna mematahkan kutukannya. Kembali pada Taka, ia dan yang lainnya bergegas mencari keberadaan potongan ceker milik si Kunti Bogel. Tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Rikuto, Taka dan Misaki bergegas melanjutkan pencarian. Akhirnya ceker terakhir berhasil didapatkan. Lantas ia langsung memberikan ceker tersebut pada Misaki, sementara ia akan berusaha melawan si Kunti. Setelah si Kunti menghantam pembatas, Taka bergegas mengambil potongan ceker si Kunti agar bisa secepatnya menyelesaikan misi ini. Apalagi hanya dirinya harapan satu-satunya. Namun sesaat kemudian, Taka pun syok saat melihat si Kunti Bogel masih hidup, meski sebagian tubuhnya sudah sengklek.
Di tengah rasa mules ekstrim, Taka yang tak ingin perjuangan ini sia-sia berusaha melakukan perlawanan. Akhirnya, si Kunti Bogel pun modar digeprek dalam truk penghancur sampah. Dan hingga pada akhirnya, Taka pun berhasil menyelesaikan seluruh potongan tubuh si Kunti Bogel. Di keesokan harinya, Rikuto dan Yamato merasa jika Taka telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Mereka pun merasa lega saat semua teman-temannya sudah terbebas dari kutukan dan kembali hidup dengan normal. Begitu pula dengan Misaki, ia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain roller coaster. てかなんで田辺君が隣なの？このように周りのパネルで体を Sementara di sisi lain, Taka pun termenung di gereja dan menunggu keajaiban yang akan terjadi setelah dirinya berhasil menyelesaikan permainan. Ia pun berharap jika Asuka pun berhasil menghancurkan kristal merah itu. Sungguh happy ending. Akhirnya setelah 3 tahun penantian, kini Taka berhasil membebaskan Asuka tanpa harus mengorbankan siapapun. Dan kini, mereka pun tinggal kumpul banteng di apartemen Kimochi. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Karada Sagashi 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.